Halo Army of God, Balikpapan. Udah siap ibadah kan? Tentunya. Buat kalian yang baru pertama kali join di ibadah ini, kami ucapkan welcome home. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe ibadah ini, supaya kalian tidak ketinggalan ibadah-ibadah selanjutnya. Tidak lupa kami juga mengajak kalian yang belum join di Connect Group. Di tempat ini kalian bisa bertumbuh dan berbuah. Tentunya seru dan juga kalian pasti punya teman-teman baru. Jadi buat kalian yang belum join Connect Group, kalian bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Dan juga kalian bisa DM di Instagram kami @aogms_balikpapan. Kita akan memberikan persembahan. Kalian bisa scan QR Code yang tertera di layar kalian dan juga transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala waktu yang Kau berikan. Kami akan ibadah, kami akan mengucap syukur, kami akan muji, muliakan nama-Mu lebih lagi. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat fokus dari ibadah mulai sampai pada akhirnya. Terima kasih atas berkat-Mu. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army of God Youth, bagaimana kabarnya semuanya? Bisa bangkit berdiri sama-sama? Come on, let's turn our praise up. Here we go. Clap your hands together in the air, come on. You are here, as we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything, you are seated in our praise. Come on, Army of God, here we go. This is prophetic, I can feel it in the air. We'll lift our praise and you change the atmosphere. Hearts open now, everybody sing it out. Whoa. Come on, here we go. Turn it up, this sound of praise.
praise goes up. Your rain comes down. Oh, our praise goes up. Your rain comes down. Oh, our praise goes up. Your rain comes down. Come on, amigos, you sing it out. We celebrate, King of glory, answer rain. For you are riding on our praise. Oh Lord, sing it out. This God of grace, make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Here we go. Over us. Turn it up, turn it up. This sound of praise and make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Over us. Hallelujah. Bisa berikan soal-soal yang terbaik buat nama Tuhan kita. He's worthy to be praised. Come on. Hallelujah. Bisa tepuk tangan. And 1, 2, 3, go. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Sing it up. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Bisa tepuk tangan di atas kepala sama-sama Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan,
hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan
agar bumi sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi semua rencana-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita siapkan hati buat firman Tuhan. Terima kasih. Biar hari ini kami boleh diberkati sekali lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicara dalam hidup kami, orang-orang muda yang ada, yang Tuhan sudah pilih untuk menjadi generasi yang membangun kota dan bangsa kami. Kami tahu sekalipun latar belakang kami mungkin tidak seperti yang manusia inginkan, manusia harapkan. Tapi kami percaya semuanya itu tidak pernah mempengaruhi apa yang mau Tuhan kerjakan bagi kami hari ini, bahkan di hari-hari yang ke depan. Terima kasih Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan berkati seluruh AOG yang hari ini mengikuti ibadah secara online. Kami percaya Tuhan melawat, menjamah, bahkan mengubahkan hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah hari dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita siapkan hati bagi firman Tuhan. Dan saya percaya hari ini apa yang nanti saya mau sampaikan buat kalian semua AOG yang ada di rumah. Lewat ibadah online ini sungguh-sungguh kita kembali berjalan dalam visi yang Tuhan sudah tetapkan. Judul khotbah saya adalah tentang visi. Hari ini bagaimana kita menjadi seorang muda yang tajam melihat dan berani bertindak. Ya, saya ulangi sekali lagi, bagaimana kita menjadi seorang muda atau orang muda yang punya kemampuan untuk melihat dengan tajam. Apa artinya kemampuan melihat dengan tajam? Ini bicara tentang bagaimana kalian semua, saya juga, untuk betul-betul minta sama Tuhan melihat sesuatu yang belum ada di hidup kita hari ini. Minggu lalu saya bicara tentang perjalanan iman. Di Ibrani pasal 11, ya kita pernah belajar tentang apa itu arti iman, yaitu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Bahkan orang yang mau punya visi tidak bisa lepas dari yang namanya iman. Karena hanya orang yang punya iman yang pasti akan tergenapi visi yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Amin. Ya, jadi harus punya kemampuan untuk tajam melihat apa-apa yang belum ada di hidup kita hari ini. Tapi kita percaya apa yang Tuhan sediakan pasti terjadi. Karena yang belum kelihatan bukan berarti tidak kelihatan. Yang belum ada bukan berarti tidak ada. Ya. Dan tidak berhenti bagaimana kita bisa tajam melihat. Tapi juga kita punya keberanian untuk bertindak. Alkitab berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah nol. Sia-sia atau bahkan dikatakan mati. Sesuatu yang mati tidak lagi berguna. Sesuatu yang mati tidak lagi berfungsi. Sesuatu yang disebutkan mati berarti udah gak bisa apa-apa, gak bisa diapa-apain. Makanya iman itu harus disertai dengan tindakan. Iman itu harus disertai yang namanya perbuatan. Dan hanya orang yang berani melangkah dengan iman, saya percaya visi orang itu yang dilihatnya dengan cara pandang yang tajam pasti akan terjadi, termasuk visimu dalam CG. Saya akan mulai dari satu ayat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Dari 2 Korintus, sebentar. Pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana seperti ini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya ulang sekali lagi di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Apa artinya? Hidup karena percaya bukan karena melihat. Kenyataannya kita ini di dunia masih dipengaruhi yang namanya dengan fakta, kenyataan, realita yang tidak bisa kita hindari. Kita lihat mungkin keluarga kita, diri kita masih seperti ini. Belum seperti apa yang mungkin orang tua idam-idamkan, papa mama kita impikan. Bahkan mungkin sebagian dari kalian yang di rumah hari ini belum merasa seperti apa yang dikhotbahkan oleh Ko Ardi. Apa yang pernah Tuhan firmankan di dalam Alkitab seperti tokoh Daud, tokoh Yusuf dan lain sebagainya. Tapi Alkitab ajarkan kita hidup kami ini karena percaya, bukan karena melihat. Artinya bukan melihat apa yang ada hari ini, tapi yang dimaksud dengan hidup karena percaya adalah meyakini, mempercayai sesuatu yang kemudian hari nanti akan terjadi seperti yang apa yang kita doakan, apa yang kita impikan. Ya,
Kita hidup berdasarkan apa yang kita imani, bukan sekedar apa yang kita bisa lihat hari ini. Tapi bukan berarti kita menyangkali fakta, realita yang kita lihat sekarang. Karena banyak orang yang punya visi, orang yang mengaku dirinya memiliki visi, orang yang mengaku dirinya beriman, tapi hidupnya menyangkali yang namanya realitas. Realita tidak perlu disangkal karena itu adalah fakta, tapi pengharapan kita ada di depan. Makanya di Yeremia dikatakan apa? Rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Lalu dilanjutkan dengan begini. Karena Tuhan menyediakan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Kalau kita tahu, kita sadar bahwa di dalam Tuhan ada harapan, berarti kita tidak boleh bertahan untuk mempercayai apa yang kita lihat hari ini. Saya ulang sekali lagi. Kalau Yeremia 29 dikatakan bahwa Tuhan menyediakan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, bahkan dia menyediakan hari esok yang penuh dengan harapan, berarti di dalam Tuhan ada harapan, kita tidak boleh bertahan untuk mempercayai apa yang kita lihat hari ini. Karena kalau kita terus mempercayai apa yang kita lihat hari ini, keluarga kita masih berantakan, hidup kita masih tidak seperti yang mungkin orang tua atau papa mama kita impikan. Mungkin ketua CG kita pernah berdoa supaya kita ke depan nanti jadi pemimpin yang handal, pemimpin yang hebat. Orang yang tahu bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan, dia tidak boleh bertahan untuk mempercayai apa yang nyata hari ini. Sebab yang nyata hari ini, saya percaya di kemudian hari, Tuhan masih mampu dan Tuhan masih sanggup untuk mengubahnya. Halo? Itu asiknya kita ikut Tuhan. Karena apa? Di dalam pengharapan kita kepada Kristus. Apa yang terjadi hari ini, apa yang ada hari ini, tidak selamanya terjadi seperti apa yang kita lihat sekarang. Apa kata 2 Korintus pasal yang keempat ayat 18? Perhatikan, 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Kenapa kok Paulus mengajarkan kita untuk tidak memperhatikan yang kelihatan? Apakah kita disuruh cuek gitu, acuh, tidak ambil pusing dengan apa yang ada hari ini? Ini ada maksudnya. Paulus mengajarkan apa buat kita? Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan karena ada alasannya. Paulus memberitahu buat kita di dalam 2 Korintus, yang kelihatan adalah sementara. Perhatikan. Paulus berkata, kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Kenapa? Why? Karena buat Paulus, yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan, kata Alkitab, adalah kekal. Menarik. Yang kelihatan kata Paulus itu sifatnya sementara. Makanya Ko John Lee pernah khotbah di family di ibadah umum. Yang masih pacaran, belum menikah, cepat-cepat ambil gambar sebanyak-banyaknya. Foto, simpan di handphone. Karena nanti kalau sudah menikah sama pacarnya, sudah mulai berubah. Yang perempuan, yang wanita dulu langsing-langsing. Nanti kalau udah menikah, bahkan udah punya anak, tiba-tiba berubah bukan lagi langsing tapi langsung. Yang prianya juga begitu. Contoh kayak saya dulu waktu muda, rambutnya masih banyak, masih tebal. Tapi sekarang udah mulai berontok, udah mulai mengarah ke botak. Bahkan ada bapak-bapak yang harus sudah botaknya lebih luas dibanding saya. Artinya apa? Yang kelihatan hari itu sementara. Karena ke depan nanti bisa berubah. Tapi Paulus kasih tahu buat kita, yang gak kelihatan itu loh yang sifatnya kekal. Yaitu apa? Visi. Apalagi kalau visi yang Tuhan sediakan buat kita jalani dan kita hidupi di dalamnya. Wow. Itu yang dahsyat, itu yang luar biasa. Pertama kali saya tahun 2007 datang ke Kalimantan, ke Balikpapan. Ketika saya diberikan sebuah visi atas gereja yang Tuhan mau dirikan, yang Tuhan mau bangun. Awalnya buat saya tidak mudah untuk mempercayai sesuatu yang ada di depan mata saya. Tapi ternyata sebelum berangkat ke Kalimantan, waktu Ko John Lee masih ada di Tulung Agung, saya punya visi untuk gereja nanti yang Tuhan mau dirikan di Kalimantan, di Balikpapan. Ya, saya pengen jemaat-jemaat yang bertumbuh, jemaat-jemaat yang cinta Tuhan, jemaat-jemaat yang memberikan dirinya dipakai Tuhan. Saya punya visi di tempat yang baru nanti di Kalimantan. Pengen gedung ibadah saya difasilitasi dengan kamera-kamera yang canggih, dengan alat teknologi. Bukan untuk apa-apa sih. Salah satunya untuk memperlengkapi jemaat. Karena saya kebetulan juga suka dengan yang namanya teknologi. Ya, saya suka dengan namanya perubahan. Saya ini sifatnya gak suka dengan hal yang biasa-biasa yang monoton. Orang muda harus demikian. Orang yang mau hidup dalam visi, gak boleh tinggal dalam zona nyaman.
Orang yang mau berjalan dalam visi harus berani keluar dari zona nyaman. Halo? Karena kenyamanan kita tidak akan membuat kita untuk berjalan dalam visi yang Tuhan sediakan. Kalau Tuhan berkata kita tetap naik dan bukan turun, Tuhan jadikan kita kepala bukan ekor. Ini hanya bisa terjadi bagi orang-orang berani keluar dari zona nyamannya. Yusuf itu dibongkar zona nyamannya sama Tuhan. Karena di awal Tuhan sudah memberikan visi untuk dia jadi orang hebat di bangsa Mesir. Dia harus diperhadapkan, ditegur oleh papanya, dimarahin sama orang tuanya. Dia sebetulnya mungkin tidak salah. Dia cuma cerita tentang mimpinya. Dia dibenci sama saudara-saudaranya, dijual, ya, difitnah, dipenjara dan sebagainya. Tuhan sedang bongkar rasa nyaman Yusuf. Tapi satu hal, Tuhan mau dari peristiwa pembongkaran zona nyaman dalam hidup Yusuf, Tuhan ingin Yusuf bisa mengalami apa yang Tuhan sudah visikan di dalam hidup Yusuf. Paulus mengajarkan apa yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Orang muda harus berani, tajam melihat dan berani bertindak. Ya, AOG GMS Balikpapan harus hidup dalam visi. Tidak boleh jadi orang muda yang biasa-biasa. Mau jadi apa hidup kita kalau kita nggak punya visi? Alkitab berkata, kalau orang tidak punya wahyu dalam kitab Amsal, orang tidak punya visi, maka menjadi liarlah. Kata liar itu artinya udah tidak berguna, udah kehilangan arah tujuan hidup. Kata liar itu berarti sudah menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak lagi dalam tracknya Tuhan. Itu yang dimaksud liar. Tahu kenapa orang itu bisa jadi liar? Gak punya visi, gak punya arah, gak punya target. Saya percaya Ko Ardi juga punya visi. Untuk Anda semua, untuk kalian semua yang mengikuti ibadah online ini. Dan kalian juga harus minta visi sama Tuhan. Baik visi atas hidupmu, visi atas keluargamu, visi atas pelayananmu. Dan terlebih visi yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita semua. Ya, apa artinya visi? Visi adalah kemampuan seseorang untuk melihat sebuah akhir dari permulaan. Saya tulis di sini. Visi adalah kemampuan seseorang untuk apa? Melihat sebuah akhir dari permulaan. Permulaan adalah apa yang kelihatan. Tapi visi adalah akhir dari apa yang pernah engkau awali. Dan hanya orang-orang yang berani dan punya kemampuan tajam untuk melihat, orang-orang itu bisa melihat hasil akhir dari permulaan apa yang kelihatan di dalam hidupnya. Saya mau lanjutkan tadi cerita saya waktu punya visi, punya mimpi atas Balikpapan. Saya pengen punya gereja dan gedung yang diperlengkapi dengan alat-alat teknologi untuk memfasilitasi, sekali lagi, bukan untuk apa-apa, bukan yang utama untuk jemaat bertumbuh, yang namanya teknologi. Tapi setidaknya dengan alat-alat yang berkembang teknologi. Dulu saya di Tulung Agung itu untuk nayangkan gambar visual di ibadah, di panggung itu pakai kamera CCTV. Jadi ibadah kami dulu di Tulung Agung, tempat saya pelayanan sebelumnya di Jawa Timur, itu kita sewa ruko. Awalnya 1 lalu jadi 2, bahkan terakhir sudah 3 ruko kita sewa. Karena saking pinginnya tuh, ya lihat TV-TV, acara-acara TV-TV swasta, kameranya keren, angle-angle-nya. Karena memang waktu itu kemampuannya belum mumpuni, ya udah saya beli CCTV yang cuma 100-200 ribu perak. Saya pasang di beberapa titik. Ya, kalau teman-teman multimedia tahu ada namanya mixer untuk switchernya, memindahkan dari kamera 1 ke kamera 2 dan seterusnya. Saya belikan video switcher, bukan untuk kamera profesional, tapi switchernya CCTV manual. Saya beliin itu kalau saya 200-300 ribu perak juga. Saking punya visi, ingin punya visinya. Saya ajarin volunteer, ayo nanti kalau mindahin ini dicetek ya. Nanti kalau kamera kedua mau dipindahin, cetek yang kedua ya. Enggak, satu waktu saya punya visi, nanti kalau di Balikpapan di Kalimantan, Tuhan, aku pengen gereja yang kau bangun, gereja yang kau dirikan, itu betul-betul menjadi gereja yang modern. Dimulai dari gereja yang dipenuhi hadirat Tuhan. Dimulai dari gereja yang punya motivasi untuk menyenangkan dan memberkati pekerjaan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, jadi gereja yang relevan, jadi gereja yang canggih, jadi gereja yang high tech. Dan puji Tuhan, visi yang saya minta sama Tuhan terjadi satu persatu, Tuhan mulai genapi. Ya, dari kamera Sony, PD dan sebagainya, dan hari ini kita melangkah ke fase berikutnya. Semuanya itu terjadi, permulaannya dari apa yang kelihatan, tapi dengan sebuah visi. Hari ini, apa yang kita pernah visikan, apa yang saya pernah visikan,
mulai Tuhan genapi. Amin. Orang muda gak boleh takut untuk tajam melihat, untuk berani melihat, untuk berani minta visi, bahkan berjalan dalam visi. Justru visi itu yang membuat kita exciting. Itu yang membuat kita semangat, membuat antusias. Orang gak punya visi, hidupnya monoton. Orang gak punya visi, hidupnya flat. Orang gak punya visi, hidupnya datar. Orang gak punya visi, hidupnya menjadi biasa-biasa. Kalau saya jadi kalian, saya gak mau jadi orang muda yang hidupnya flat, hidupnya datar, hidupnya biasa-biasa. Sebab saya tahu, saya punya Tuhan yang hebat. Saya tahu, saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya sadar bahwa saya punya Tuhan yang besar. Kalau saya punya Tuhan yang hebat, saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Berarti tidak ada alasan untuk saya minta ketajaman untuk melihat sesuatu yang belum terjadi hari ini. Amin. Ya. Jadi visi adalah kemampuan seseorang untuk melihat masa depan sesuai dengan yang Tuhan inginkan sebelum menjadi kenyataan. Ini penting. Ya, ini sekali lagi kita mau belajar sama-sama tentang apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kalian semua. Ayo, punya kemampuan untuk melihat sesuatu dengan tajam. Karena ibarat kayak lensa di dalam sebuah kamera. Atau handphone biasanya kan ada yang ngeblur itu sekarang. Orang yang tajam melihat adalah orang yang mata hati, mata imannya berfungsi. Saya ulangi, orang yang berani melihat dengan tajam adalah orang yang mata hati dan mata imannya berfungsi. Orang bisa melihat karena matanya berfungsi. Orang bisa punya visi karena mata hatinya atau mata imannya berfungsi. Karena bukan berarti orang yang mata jasmaninya dapat melihat, otomatis mata imannya, mata hatinya juga dapat melihat. Karena jujur saya mendapati orang-orang muda yang secara jasmani tidak buta. Ya, bisa melihat, tapi mata hatinya tidak bisa melihat sesuatu yang Tuhan sediakan. Dan sebaliknya, hari ini ada orang yang mungkin, maaf ya, saya nggak ada maksud untuk meremehkan, merendahkan orang-orang yang mengalami ketidaksempurnaan dalam organ tubuh. Tapi ada orang-orang yang mungkin mengalami kebutaan secara fisik. Tapi mata hatinya, mata imannya sangat-sangat melihat. Dan saya perlu ingatkan, mata kita hanya dapat melihat apa yang kelihatan di sekitar. Tapi mata iman kita, mata hati kita dapat melihat apa yang belum terjadi. Dan yang dapat terjadi. Katakan amin. Satu ayat lagi di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya ulangi di 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, kata Rasul Paulus, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Bahkan jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dari ayat ini diperlukan orang yang bisa melihat bahwa penderitaan yang ada sekarang adalah ringan dibanding kemuliaan kekal. Paulus sedang mengajarkan kita lewat ayat ini untuk melihat hal yang jauh ke depan dibanding dengan apa yang terjadi sekarang. Ya, makanya saya selalu ingatkan orang-orang yang alami masalah, orang-orang yang alami tantangan. Khususnya kalian juga orang muda, anak-anak muda di GMS Balikpapan. Mungkin hari ini masalahmu belum besar, tantanganmu mungkin belum seberapa dibandingkan dengan apa yang dialami orang-orang tua hari ini. Tapi buat kalian mungkin hari ini cukup besar. Tapi Paulus bisa berkata, penderitaan yang ku alami sekarang ini tidak sebanding ya dengan apa yang nanti aku alami di kemudian hari. Bahkan dari penderitaan yang dialami oleh Paulus hari itu dikatakan akan mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Paulus punya ketajaman dalam melihat, mengidentifikasi, menganalisa. Oke, orang-orang muda harus punya kemampuan itu dan tidak berhenti di situ. Tapi harus punya keberanian juga untuk bertindak. Keberanian untuk terus menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Yang sekolah tetap sekolah. Yang punya tugas-tugas dari sekolah kerjakan sungguh-sungguh. Saya percaya dari semua yang kalian kerjakan, semuanya akan menghasilkan buah di kemudian hari. Dan apa yang menjadi visi Tuhan atas hidupmu pasti akan terjadi. Katakan amin. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat teman-teman AOG di rumah.
Yang mau catat silakan catat 3 poin tentang bagaimana kita menjadi orang muda yang tajam melihat dan berani bertindak. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang tajam melihat dan berani bertindak. Yang pertama, ya, poin yang pertama adalah kita belajar bagaimana kita melatih cara melihat sesuatu di hidup kita. Kata kuncinya adalah latih. Untuk orang bisa punya ketajaman dalam melihat, untuk bisa orang punya ketajaman dalam visi, harus dilatih. Orang gak bisa melatih dirinya kalau orang tidak pernah memulai lebih dahulu atau terlebih dahulu. Ya, orang mau latihan senam, orang mau latihan mengemudi, belajar nyetir. Orang kalau mau melatih bernyanyi, latihan musik, tidak akan pernah bisa terjadi kalau dia belum pernah memulai, belum pernah melangkah, belum pernah start. Jadi kalau mau latihan, untuk melatih apa tadi? Cara kita melihat sesuatu harus dilatih, harus berani dimulai. Harus ada yang diawali. Apa itu? Kalian yang lebih tahu. Saya nggak tahu kalian lagi mencoba apa hari ini, yang nggak bisa main musik, punya visi bisa main musik. Dengan itu kalian bisa melayani, bisa memberkati orang lain. Ya, visi mungkin dalam CG memunculkan orang-orang yang menjadi pemimpin berikutnya. Visi untuk melahirkan CG berikutnya. Tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak pernah melatih. Dan tidak ada orang pernah bisa terlatih kalau tidak pernah memulai dirinya dengan sesuatu yang ada di depannya hari ini. Bahkan langkah awal, langkah sederhana itu menjadi penentu untuk kita bisa melangkah kepada hal-hal yang berikutnya. Latih cara kita melihat sesuatu hari ini. Ingat tadi saya udah ajarkan di depan, yang kelihatan itu sementara. Yang kelihatan belum tentu itu adalah yang sebenarnya yang Tuhan inginkan terjadi. Karena jujur di hidup ini seringkali ada banyak rekayasanya. Saya ulangi, yang ada di depan kita hari ini, yang terjadi di sekitar kita, belum tentu itu adalah yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Bahkan justru yang ada yang terjadi di sekitar kita ini justru banyak rekayasanya. Siapa yang merekayasa? Iblis berusaha untuk mengintimidasi kita. Iblis berusaha untuk merekayasa segala sesuatu. Tujuannya apa setan merekayasa sesuatu? Membuat kita lemah, membuat kita down. Membuat kita tidak percaya. Bukan cuma kepada Tuhan, tapi juga tidak percaya kepada diri sendiri. Jangan mau kita jadi orang muda yang hidup dalam rekayasa kerajaan iblis. Amin. Ya. Dan arti lain daripada kata ujian, Tuhan menguji umatnya. Tuhan juga ada kalanya merekayasa. Tapi bukan tujuan negatif seperti iblis. Tapi tujuan Tuhan merekayasa, tujuan Tuhan menguji kita. Supaya kita belajar dari setiap level atau tingkat hidup kalian. Itu selalu makin hari makin naik. Naik kelas, naik tingkat, naik level. Ya, kadang sepertinya Tuhan itu membuat jalan hidup kita sulit. Sepertinya. Tuhan tidak pernah mempersulit anak-anaknya. Saya sebagai orang tua punya 2 anak. Gak ada untungnya mempersulit keadaan anak saya. Ya, gak ada baiknya. Buat apa nyusahin orang? Tapi kalau ada hal tertentu yang saya izinkan supaya anak-anak saya tidak gampangan untuk mendapatkan sesuatu. Ada hal tertentu saya minta untuk mereka berusaha mencoba terlebih dahulu. Tidak dikit-dikit tanya, tidak dikit-dikit minta langsung jalan keluar. Biar saya dorong mereka jalan sendiri, tapi saya tidak pernah membiarkan mereka sendirian. Selalu saya standby, siap. Anytime ketika mereka butuh pertolongan, papanya selalu ada di sampingnya. Itu yang dimaksud rekayasa yang dari Tuhan. Itu yang dimaksud ujian dari Tuhan. Ya, jadi yang pertama, ayo latih caramu melihat. Karena apa yang ada di depan matamu hari ini belum tentu itu seperti yang Tuhan inginkan. Artinya masih bisa diubah lagi sama Tuhan. Halo, kalau kita mau masih bisa berubah. Asal kita mau usaha, kita mau melatih cara kita melihat. Dari angle, dari sudut pandang mana. Saya percaya kalau kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan, kita melihatnya dari angle-nya Tuhan. Kita akan melihat yang di depan kita justru adalah visi yang penuh dengan kemuliaan. Amin. Ayo, tajam melihat, berani bertindak. Yang kedua adalah bangun keberanian. Yang pertama tadi latih cara melihat. Jangan terus melihat dari angle yang sama, ada waktunya berubah dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa punya kemampuan tajam melihat, berani bertindak. Bangun keberanianmu. Kata kuncinya adalah bangun, jangan tidur terus. Jangan nyantai terus. Keberanian itu perlu didobrak. Keberanian itu perlu didorong. Keberanian itu perlu diobrak-abrik.
Gideon waktu didatangi malaikat Tuhan untuk pergi berperang melawan musuh mereka. Musuh bebuyutan, musuh yang jumlahnya cukup besar. Tapi apa yang dikatakan oleh malaikat yang mendatangi Gideon? Hai pahlawanku yang gagah perkasa, gagah berani. Wow. Tahu nggak? Hari itu malaikat mendatangi Gideon. Dan saya percaya itu adalah Tuhan sendiri yang menyatakan kehendaknya kepada Gideon. Bahwa Gideon sekalipun orang yang biasa, dia sempat bersembunyi di tempat pengirikan gandum. Dia khawatir untuk menghadapi musuh apakah bisa menang atau tidak. Nah lihat itu. Kadang seringkali kita berpikir apa yang belum tentu Tuhan pikir. Kita berpikir yang belum tentu pemimpin kita pikir. Kita berpikir belum tentu apa yang orang tua kita pikir. Makanya jangan hidup dalam pemikiranmu sendiri. Perlu yang namanya bangun keberanian. Ketika malaikat mendatangi Gideon, hai pahlawan yang gagah berani, hai pahlawan yang gagah perkasa. Dari situ ketakutan daripada Gideon sedang diobrak-abrik. Sedang didobrak. Iman daripada Gideon bangkit. Iman daripada Gideon timbul. Tahu nggak, keberanian kita tidak akan pernah timbul kalau kita tidak pernah hidup dalam firman. Ada yang pernah tanya, apa sih yang membuat John Lee kok selalu tidak pernah takut dengan sesuatu? Saya juga bisa takut karena saya manusia. Ada waktu-waktu tertentu saya khawatirannya luar biasa. Tapi karena saya tahu Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memampukan. Saya mau bangun keberanian bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi kata-katanya di sini. Saya mau bangun keberanian bersama-sama dengan Tuhan. Saya nggak mau bangun keberanian seorang diri. Saya nggak berani membangun keberanian dengan kekuatan sendiri. Karena saya tahu Tuhanlah sumber keberanian. Tuhanlah pribadi sang pemberani itu. Amin. Dan saya mau keberanian kalian timbul, bangkit, lahir oleh karena janji dan firman Tuhan. Bangun keberanianmu. Apa yang Tuhan janjikan, itu ya dan amin. Tidak ada satupun orang bisa menggagalkannya. Maju terus, melangkah, dicoba. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu hasil akhirnya seperti apa. Hanya orang yang punya kemampuan tajam melihat visi dan berani bertindak, dia akan melihat hasil akhirnya. Itu amazing dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang berikutnya. Jangan mau dibatasi oleh hal-hal yang bukan dari Tuhan. Saya ulangi poin yang ketiga, yang terakhir. Jangan mau dibatasi oleh hal-hal yang bukan dari Tuhan. Kenapa seringkali kita ini membatasi diri? Tidak berani melangkah, tidak berani mencoba. Karena merasa tidak mampu. Karena ada halangan, rintangan yang belum tentu dari Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah menghalangi kecuali kalau ada maksud dan tujuannya. Kalau Tuhan menghalang-halangi, Tuhan sepertinya menghambat, itu pasti ada alasannya. Dan alasan Tuhan adalah untuk melindungi kita. Daud waktu dihambat, Daud waktu dihalangi oleh Tuhan, jangan maju ke hadapan musuh ketika dia berperang dengan orang atau bangsa Filistin. Itu ada maksud dan tujuannya karena Tuhan sedang buat strategi dulu. Tuhan sedang memberikan hikmat buat Daud bagaimana menggempur pertahanan musuh. Tapi lebih daripada itu, Tuhan tidak pernah menghambat Daud, Tuhan tidak pernah menghalangi, tidak pernah membatasi Daud. Justru Tuhan selalu memotivasi Daud, mendorong Daud untuk kemanapun dia pergi berperang, jangan pernah takut. Termasuk menghadapi Goliat. Daud tidak pernah takut, dia orang yang berani. Dan dia adalah orang yang tidak pernah dibatasi oleh apapun juga yang bukan dari Tuhan. Termasuk postur tinggi tubuhnya. Kemampuannya dia berperang, pegang senjata pun tidak mampu, tidak bisa. Tapi semuanya itu tidak pernah membatasi Daud untuk pergi berperang bagi Tuhan dan bagi bangsanya. Jangan mau dibatasi. Ketidakmampuan kita hanya bisa terjadi dan berubah ketika kita mau ditolong dan disertai oleh Tuhan. Makanya betul kata orang-orang pendeta, khotbah-khotbah pemimpin kita berkata begini, Tuhan tidak mencari orang yang mampu. Tapi Tuhan cari orang yang mau. Mau untuk apa? Mau untuk melangkah. Mau untuk memilih, untuk berjalan bersama Tuhan. Mau untuk dirubah, mau dibentuk sama Tuhan. Dan orang-orang yang mau demikian, saya percaya orang itu akan keluar dari segala keterbatasannya. Amin. 3 hal saya ulangi, tajam melihat, berani bertindak. Latih cara kita melihat sesuatu di hidup kita. Bangun keberanian. Yang terakhir yang ketiga, jangan mau dibatasi oleh hal-hal yang bukan dari Tuhan. Aku gak bisa begini, aku gak bisa begitu. Itu bukan dari Tuhan. Tuhan yang taruh kemampuan. Tuhan yang taruh
potensi, kekuatan dalam hidup kita. Kita datang pada Tuhan. Kita siapkan diri untuk perjamuan kudus. Haleluya. Ada tempat yang mulia, pengampunmu diberikan. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu Katakan lebih dari. pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Yang di rumah angkat suara, angkat hatimu. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Saya tunggu teman-teman AOG untuk kita siapkan perjamuan. Ini minggu kedua di bulan Mei. Sekali lagi hari ini adalah minggu kedua di bulan Mei. Kita seperti biasa di gereja melakukan perjamuan kudus. Dan kalian yang di rumah juga saya undang untuk kita sama-sama melakukan perjamuan suci. Ambil roti, crackers, air putih, bisa sirup, teh, apapun juga yang dalam bentuk cairan yang bisa diminum. Mari saya tunggu. Yuk dengan cepat ya, sama-sama kita melakukan perjamuan kudus. Nyanyikan pujian ini dari refnya sekali lagi. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Mari kita pegang roti, crackers, atau apa juga yang melambangkan tubuh Kristus. Kita angkat di hadapan Tuhan. Hari ini kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama dengan seluruh AOG yang ada. Saya minta kalian menghidupi apa yang difirmankannya hari ini. Tentang bagaimana kita menjadi orang yang tajam melihat. Punya visi, minta sama visi. Dan jangan mau visi yang biasa-biasa. Miliki mimpi yang besar. Ya, jangan pernah takut. Asal itu yang dari Tuhan, asal itu sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya, Kujondi percaya. Tuhan pasti akan genapi. Dan biar visi itu sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan tidak boleh berhenti. Dan jangan pernah berhenti untuk hidup dan tajam dalam melihat visi. Tapi harus punya keberanian untuk bertindak. Berani melangkah, berani mencoba. Apapun juga bentuk usaha kita. Saya percaya mau besar kecil.
Tapi kalau itu betul-betul kita serahkan kepada Tuhan, langkah kakimu yang sederhana itu, tindakan imanmu yang sederhana itu, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dikatakan di dalam Matius pasal 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yesus memberikan pecahan roti kepada para murid. Lalu dikatakan, makanlah, inilah tubuhku. Roti yang ada tangan kita dan melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecahkan. Apa arti dan tujuan daripada kita perjamuan kudus? Mengingatkan pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengorbankan dirinya buat kalian dan buat saya, kalau Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk Anda dan saya, menyelamatkan kita. Kalau Tuhan punya visi atas hidup kita, sudah sepatutnya kita juga harus punya visi. Minimal untuk diri kita sendiri pertama-tama, supaya hidup kita berguna buat orang lain. Dan miliki visi juga buat orang-orang yang ada di sekitarmu. Kita akan makan roti dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh AOG dimanapun mereka berada. Dan biar roti melambang tubuh Tuhan ini, ketika kami makan, kami sekali lagi semakin mengingat tentang pengorbanan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Baik hari ini maupun di hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Siapkan sirup, teh atau air putih, tangan kanan di gelas. Ayo cepetan siapkan. Kita sama-sama lakukan perjamuan. Saya percaya Tuhan yang hadir di tempat ini, di tempat saya berkhotbah hari ini, Tuhan yang sama juga sedang mengerjakan di tempat kalian. Kalian bisa letakkan tangan kiri di dada. Jangan lagi ada orang-orang yang minder, jangan lagi ada orang-orang rendah diri. Kalian mungkin merasa berangkat dari keluarga yang tidak mampu. Kalian mungkin berangkat dari keluarga yang mungkin orang tua yang sudah mungkin tidak lagi peduli dengan kalian. Kalian mungkin ada yang merasa bahwa percuma aku cerita, percuma aku punya mimpi. Toh tidak ada orang yang percaya sama aku, tidak ada yang percaya sama saya. Ada dari antara kalian yang mungkin merasa bahwa aku tidak berguna lagi. Aku ini banyak salahnya, gini salah, gitu salah. Selalu dimarahin, nggak ada benernya. Bahkan ada anak-anak AOG yang ada ini, kalian merasa dibandingkan oleh orang tua. Jangan izinkan perasaan itu mendominasi dalam hidupmu. Tuhan yang telah berfirman, hidupmu berharga, kau biji mata Tuhan. Apa yang diucapkan orang di sekitarmu belum tentu seperti apa yang Tuhan pikirkan. Biar perjamuan ini mengubahkan hatimu. Biar perjamuan ini mengubahkan hatimu, mengubahkan pikiranmu. Jangan dendam sama orang tua. Jangan marah dengan adik dan kakakmu yang berusaha dibandingkan selalu dengan dirimu. Kamu punya kekuatannya sendiri. Kamu punya potensinya sendiri. Tuhan menciptakan dirimu dengan indah. Bahkan sejak dalam kandungan, Tuhan sudah merajut apa yang jadi rancangan atas hidupmu. Angkat anggur air putih teh di tangan kanan kita. Oleh karena salibmu, untuk itu Tuhan mati buat kalian. Seluruh hidupmu milik Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu, kuasa salibmu pulihkan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, makanlah atau minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah yang telah ditumpahkan bagi keselamatan kita. Darah yang kudus, darah yang suci. Darah yang penuh pengorbanan, darah yang mengalir kasih Allah di dalamnya. Biar darah yang telah Tuhan curahkan itu sungguh-sungguh bersatu dengan kehidupan kita dan kehidupan kalian. Kita minum bersama-sama dan biar saja hari ini hidupmu tidak pernah sama lagi. Ayo, tajam melihat, berani bertindak. Tajam melihat, temukan visi Tuhan kembali. Berani melangkah bertindak. Minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Letakkan kedua tangan kalian di dada. Letakkan kedua telapak tanganmu di dada seperti ini. Semuanya fokus. Fokus. Fokus dengan hadirat Tuhan. Bukan fokus kepada saya. Alami hadirat Tuhan di tempatmu berada. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bahwa setiap anak-anak AOG ini
mengalami ketajaman dalam melihat visi yang Tuhan sediakan. Ketajaman melihat itu sesuatu yang belum ada, yang belum nyata hari ini ya Tuhan. Karena apa yang kelihatan di sementara, yang tidak kelihatan di yang kekal, kata firman-Mu ya Tuhan. Kami hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya kepada Tuhan dan firman dan janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh AUG dimanapun mereka berada. Pakai hidup mereka lebih lagi. Di dalam nama Yesus, urapi mereka ya Tuhan. Mereka menjadi orang muda yang tidak biasa-biasa. Mereka bangkit seperti Gideon. Mereka bangkit seperti Daud. Mereka berjalan seperti Yusuf. Kami percaya dalam nama Yesus. Genapi visi-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, katakan dengan kuat, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari semuanya bersyukur bagi Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Mari kita akan akhiri ibadah yang ada. Angkat kedua tangan kita di rumah Anda masing-masing. Terimalah berkat, damai sejahtera, kekuatan, cinta kasih dari Allah Bapa, pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat, kekuatan, urapan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai hidup kalian untuk terus jadi anak muda yang haus dan lapar akan Tuhan. Tetaplah bertumbuh, takutlah akan Tuhan, setialah memegang janji firman-Nya. Jangan mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jadilah orang Kristen yang tajam melihat, berani bertindak. Di dalam nama Yesus, aku berdoa menyerahkan hidup mereka dalam tangan-Mu. Aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.